Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 1931041178, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan motorik. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk hidup dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Bagian A, mengukur pertumbuhan. Cabang ilmu pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan atau komposisi badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Yang kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan tangan, betis, paha, dan panggul. Bagian B, mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka atau skeletal age. Dengan sinar X, mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Bagian C, mengukur perkembangan motorik. Yang pertama, mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif dan maupun kuantitatif. Yang kedua, metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan. Cepat tidaknya lemparan serta akurat tidaknya lemparan, hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Yang ketiga, metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik. Dengan sedikit perubahan pada teknik gerak, contoh, anak dengan tangan kanannya mengayung sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya, atau performa sikap menangkap bola. Adapun prinsip perkembangan motorik. Bagian pertama, bergantung pada perkembangan otot dan saraf. Kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Kelima, urutan perkembangan motorik. Yang keenam, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Pengalaman, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, mampu berperan menjadi diri sendiri, dan kesehatan yang baik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Sedangkan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat tergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, sensori motorik lahir sampai dengan 2 tahun. Yang kedua, preoperasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Yang ketiga, konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun. Yang keempat, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntunan lingkungan dan intelektual melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses yang anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interpretasinya saat sekarang mengenai dunianya. Sedangkan akomodasi merupakan aspek kedua dari adaptasi. Individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Tahap sensori motor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensori motor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir pada tahap sensori motor. Pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks, seperti menggerakkan jari tangan, menendangkan kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Tahapan preoperasional dan perkembangan motorik. Pada tahapan ini, Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap preoperasional, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Piaget membaginya menjadi 2 sub-bagian, yaitu bagian pertama, prekonseptual, artinya kondisi berpikir tanpa dasar atau masih menduga-duga, dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak yang berusia antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Bagian 2, intuitif, artinya anak akan berpikir menurut kata hatinya. Kondisi ini terjadi pada anak yang berusia antara 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahapan preoperasional, anak sudah mulai dengan melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibentuknya seperti berjalan, berlari, melempar, menendang, dan sebagainya. Gerakan ini umumnya dilakukan tanpa teknik, hanya dugaan dan kata hatinya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan latihan-latihan keterampilan gerak agar terjadi proses percepatan dalam hal kemampuan geraknya, karena diyakini pula akan membentuk perkembangan kognitifnya. Tahapan konkret, operasional, dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah atau problem solving. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak, dan gerak yang dapat dikembangkan sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya proses latihan gerak yang teratur dan berkelanjutan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitif maupun motoriknya. Formal operasional dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak, namun menurut Piaget,
banyak individu tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes inteligensi saat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sikap cabang olahraga apa yang akan ditekuni untuk hobi dan atau masa depannya. Aspek perkembangan motorik dan hubungannya dengan aspek fisik dan intelektual anak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Adapun tujuan penulisan ini adalah agar orang tua memahami dan dapat meningkatkan perhatiannya kepada anak. Setelah dikaji secara teori, maka dapat disimpulkan bahwa motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan motorik anak berhubungan erat dengan kondisi fisik dan intelektual anak. Berbagai pandangan mengenai perkembangan motorik anak. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagai anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mensetir setiap gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otak memungkinkan berkembangnya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi 2, yaitu bagian pertama, keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga. Yang kedua, keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Urgensi perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Beberapa pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Horluck 1996 sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan motorik. Anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melompat dan menangkap bola atau memainkan alat-alat main. Yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini menunjang perkembangan rasa percaya diri. Yang ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan baris berbaris. Yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya, bahkan dia akan terkucilkan atau menjadi anak yang fringer atau terpikirkan. Yang kelima, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-control atau kepribadian anak.
Stimulasi yang bisa diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan motorik anak adalah: yang pertama, dasar-dasar keterampilan untuk menulis huruf Arab dan Latin dan menggambar. Yang kedua, keterampilan berolahraga seperti senam atau menggunakan alat-alat olahraga. Yang ketiga, gerakan-gerakan permainan seperti meloncat, memanjat, dan berlari. Baris berbaris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan kedisiplinan dan ketertiban. Yang keempat, gerakan-gerakan ibadah salat. Untuk melakukan suatu aktivitas motorik dibutuhkan ketersediaan energi yang cukup banyak. Terkurap, merangkap, berdiri, berjalan, dan berlari melibatkan suatu mekanisme yang mengeluarkan energi yang tinggi, sehingga yang menderita CAP atau kurang energi protein biasanya selalu terlambat dalam perkembangan motor milestonen. Sebagai contoh, pada anak usia muda, komposisi serat otot yang terlibat dalam pergerakan kontraksi kurang berkembang pada anak yang kurang gizi. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang sehingga terjadi pertumbuhan badan yang terlambat. Itulah hasil pemaparan saya mengenai konsep perkembangan motorik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.